5 harapan utama orang tua pas meninggal dunia. Yang pertama apa katanya? Wahai anakku, apabila nanti ada tanda-tanda kematian bapaknya, tolong kau mengucapkan dan talkinkan kalimah la ilaha illallah. مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 الجد الحسيني مرحبا 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 Pinanggawa naik pedati hasil musda di Parapat Bapak Haji Ansari calon bupati. Yang sengaja kita undang dari Medan Bapak Marator Lambe beserta rombongan, hadir juga Ustadz Mukarram kita Buya Haji Samsul Putri Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-aqibatu lil muttaqin ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan saudara hadirin, mari dulu sebelum kita baca firman-Nya berselawat kita dulu Pak ya, walaupun pendek. Ayo Pak sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan oleh Allah mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tadi belum kita bacakan ayat yang akan kita kupas pada malam hari ini, yaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa ala dzalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan paling utama, mari sama kita mengucapkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah nampak bapak-bapak semua sehat walafiat. Baiklah, dan selawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yang pertama dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, banyak kita dapatkan wahai orang yang beriman. Kenapa diawali dengan kata-kata iman kepada Allah? Karena kebanyakan orang sekarang cuma lambang namanya agama Islam, lambang namanya iman kepada Allah, tapi nampaknya lebih banyak orang kadang-kadang di luar daripada di mana Pak? Di mana lebih banyak orang, di masjid atau di luar? Padahal ketika dengar kadang-kadang azan di masjid agak tua, hayyalas salat, bayar, ya kan? Udah pensiunan mungkin, nggak ada lagi saja kerja aktivitas, tapi apa kau lewat aja, padahal nggak dijawab pun. Padahal
Kata Nabi, siapa orang yang gak menghijabah atau menjawab daripada panggilan, terutama la ilaha illallah dan wa ashadu anna muhammadar rasulullah, maka nanti dibangkit dari alam kuburnya hal keadaannya itu. Padahal apa? Hayya 'alas shalah. Kata Bilal tadi, Allah itu baginda apanya itu? Baginda nasionalnya itu, pada harap itu. Bukan kita. Makanya apa? Makanya kata Nabi, kalau kamu ingin Islam ini jadi kuat dan sebagainya, pada di masjid. Insya Allah bagi orang yang selalu melaksanakan ibadah kepada Allah, bagaimanapun kesibukan mencari yang namanya harta. Makanya kata ayat tadi, la tulhikum amwalukum, jangan kita terpedaya, tersisa waktu kita karena mencari yang namanya harta, lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gunanya kita ibadah kepada Allah? Yang pertama, orang yang mau meninggal dunia, ada nggak Pak yang bawa kalkulator? Ada bawa kalkulator Pak? Atau laptop atau komputer? Atau surat tanah? Ada. Kita di kampung Bapak ada gitu, Pak, Bapak mau meninggal, ini Pak surat tanah Pak, tanda tangan dulu, ada? Hampir. Kenapa nggak boleh kita? Karena kesibukan untuk anak kita, lupa untuk berzikir kepada Allah. Banyak anak sekarang tidak secara langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong matikan makku dan ayahku ya Allah. Aku udah kepingin punya rumah baru ini. Di sana Pak, kalau di sini kan ada kan? Sini nampaknya kan baik-baik semua anak-anak ini. Kenapa bisa kita bilangkan demikian? Pas orang tua mau meninggal dunia, padahal yang dimintakan oleh orang tua yang mau meninggal dunia, wahai anakku yang paling kusayang nak, bahwasanya tanda-tanda kematian sudah ada sama aku, wahai anakku yang paling kusayang, tolong ucapkan kalimat la ilaha illallah di kupingku ini, wahai anakku yang paling kudambakan. Jarang kita dapatkan anak yang mengajari orang tua. Di sana, kalau di sini banyak kan Pak? Banyak kan Pak? Kalau kami di sini Pak, kadang-kadang ada orang meninggal dunia jam 2 malam pun datang ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Makku isyarat sakaratul maut. Udah 3 bulan gak makan, gak minum, udah bolong dari belakang. Kata orang Ustaz, ada yang contohnya namanya ilmu perawangan. Di sana, kalau sini nggak ada perawangan kan Pak? Kenapa? Gak mau makan, gak mau minum, tapi hidup. Tapi disitulah kita yakin bahwasanya tidak ada yang bisa menandingi kata-kata Al-Quran apabila kita ikhlas untuk mengamalkannya. Coba Bapak ikhlaskan. Jangan Bapak kalau ada orang kesurupan Pak, Bapak baca ayat kursi pelan ya. Nanti pamannya ada orang kesurupan, Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illallah. Setan nggak takut. Seharusnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kuat. Banyak kadang-kadang orang mau meninggal gak bisa. Apa sebab utamanya? Coba kita periksa makan minumnya. Apa makan minumnya? Yang pertama di Quran sebutkannya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afan. Wahai orang beriman, jangan makan riba. Makanya apa? Yang mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bisa nggak orang makan riba? Jangan yakin Pak, bisa Bapak mengucapkannya. Kenapa? Bapak melaksanakan apa yang betul-betul dilarang dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Apa yang kami dapatkan di pengalaman Pak? Bukan apakah Pak udah banyak orang yang kami menyucikan orang meninggal, mensolatkannya. Orang yang meninggal banyak utang karena riba. Yakinlah Pak. Coba Bapak tes nanti dia meninggal, coba Bapak dekatkan hidung Bapak ke mulutnya. Kemana uangnya? Insya Allah ada nomor HP awak sama Bapak. Telepon bagaimana rasanya? Itu Quran gak ada yang bohong Pak. La ta'kulur ribaan adha'afan. Jangan engkau makan riba dengan berkesinambungan. Ini enggak, udah lunas tambah lagi. Ya kan Pak? Apa alasannya? Cuman lah Ustaz, kalau enggak minjam uang bank dan ini sebagainya, rumah enggak terbangun. Iya, betul. Tapi apalah arti kekayaan Pak? Satu pasir tanah, satu pasir yang kita bangunkan ke rumah kita, semua berdasarkan daripada riba. Meninggal kita, yang tinggal cucu kita. Tinggal dengan riba. Apa kata Nabi? Orang yang memakan riba nanti dibangkitkan dari kuburnya bagaikan orang setengah gila. Ada yang mau gitu Pak? Namanya setengah gila. Kadang-kadang dia tanda sama awak, kadang-kadang kau di alamat pulang
Kadang-kadang sama cat rumah awak dengan tetangga, dipikirnya rumah tetangga, itu setengah gila namanya. Ya kan Pak? Itu yang pertama. Karena apapun ceritanya, semua amal ibadah kita ujungnya pas nanti ujian terakhir, pas menghadapi sakaratul maut. Makanya periksa dulu makan minumnya. Yang kedua, kalau rumah yang dibangun berdasarkan riba, ingin pulang aja tamu kita Pak, ingin pulang aja walaupun serba AC. Kami sering kadang-kadang masuk ceramah di rumah orang yang sangat megah, kalau usah kita bilangkan serba AC. Kadang-kadang kumis sawah pun bergoyang Pak, karena hebatnya AC-nya. Tapi kenapa? Mau pulang aja. Alhamdulillah Pak Pura ada telepon, ya ada pula alasan pulang. Panas Pak. Kenapa? Karena pondasi rumah kita bangun dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Insya Allah, walaupun berdindingkan tepas, walaupun temannya dia menatapkan rumbia, insya Allah kita tenang di dalamnya. Kenapa? Karena bisa kita jadikan rumahku laksana surga bagiku. Apalah arti rumah yang indah dan cantik Pak? Kadang-kadang apa? Kita punya harta kekayaan yang banyak. 3 anak kita kadang-kadang 3 kali masuk keluar penjara. Bahagia gak namanya Pak? Gak bahagia. Itu yang pertama, masalah makan minum. Yang kedua, aku tanya sama kita dulu Pak, di mana kita lebih banyak berpikir atau berzikir? Ibu-ibu di mana yang banyak Bu? Berpikir atau berzikir? Berpikir kan? Apalagi kami bapak-bapak, pas ibu-ibu sakit masuk ruang ICU, apa yang bapak pikirkan? Kebanyakan ya Allah, kalau memang ya Allah ajal si Mamak si Butit ini sudah cocok, kau panggil ya Allah, panggil ya Allah. Gak tahan aku ya Allah, ini tukang merepet terus. Pulang awak merepet, pulang merepet. Ada kan Pak? Kalau di sana, kalau sini ada kan Pak? Ada itu. Kenapa bisa dibuktikan? Pas lewat 40 hari setelah meninggal istrinya, biasanya dia kereta botot Pak. Ini udah naik air king, rambut sudah putih, semir jadi hitam. Gak pernah si bapak itu pakai kacamata reben, sekarang pakai kacamata reben. Biasanya HP tunet ini Nokia, paling mahal, cap apel, ya kan Pak? Di sana, kalau sini gak ada, sini kan kayak semua ini. Suami-suami terada nampaknya kan Pak? Ya kan Pak Ji? Masih satu di rumah kan Pak Ji? Masih satu? Payah juga Pak Haji bilangkan satu, berarti ada kadang-kadang 2 itu ya kan? Ada juga kadang-kadang 2 berarti ya kan? Kalau awak Pak masih satu Pak, masih satu menantu bapak di rumah. Ya. Makanya itu yang pertama, zikir kepada Allah. Apa zikir itu secara singkat? Karena waktu kita sudah agak larut malam. Zikir ada 2. Zikir yang pertama, ada masanya nggak boleh dengan orang. Kenapa contohnya? Katanya siapa orang yang mengamalkan menghatamkan Al-Quran bisa membaca 250 ayat sama dengan menghatamkan Al-Quran. Berarti surah Al-Ikhlas berapa ayat Pak? 5 ayat. Coba Bapak bayangkan 50 kali, berarti 250 ayat. Tapi gak boleh kuat-kuat Pak. Nanti pulang-pulang Bapak dari sini, tiba-tiba Bapak naik mobil atau naik kereta, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kuat-kuat. Ini Bapak si Togar ini hari sebelum ke sana masih sehat ini. Ini sudah salah makan obat ini, ya kan? Atau hanya Bapak ratib terus atau tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Takutnya bilang orang udah ada putus satu ya kan Pak? Ada masanya nggak boleh dengan orang. Sir namanya. Zikir qalbi dalam hati kita ini. Itu yang paling bagus. Kenapa? Nggak ada rianya. Tapi yang paling payah kadang-kadang kita sebagai imam. Pas dia jadi imam di masjid, paling pendek surah Ar-Rahman. Pas dia sholat sendirian, masuk surah langganan. Surah apa itu Pak? Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu. Di sana, kalau di sini enggak, ya kan Pak? Ya wajib. Ya. Kalau dia sholat sendirian apa? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kita dapat pun semua enggak tahu. Tapi coba dia Bapak jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, dapat semua. Tapi coba sendirian Pak, tahlil di kuburan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada pula yang agak apa di situ ya kan Pak? Ada yang bunyi-bunyi di samping sing agak seram juga pula kuburannya. Udahlah, Allah Maha mengetahui. Doanya pun cuma 3 Pak. Rabbana atina, habis itu Rabbana dzlamna, habis itu walhamdulillahirabbil alamin, selesai. Tapi coba kadang-kadang dia jadi imam.
Ada imam kami Pak kalau di sana 3 kali Pak naik tangan kita Pak, turun naik turun sampai 6 kali. Sampai mana lah doa si ini ya kan? Pulang awal kan ada kawannya, nggak mungkin pula berdoa si imam nggak ada makmum ya kan Pak? Tahap apa doanya? Pokoknya sampai 2 kali 3 kali turun 3 kali naik doa kita tadi. Makanya kepada kita semua bahwasanya yang paling penting dalam ibadah kita itu ada 3 secara singkat. Bahwasanya yang paling penting dalam ibadah kita itu ada 3 secara singkat. Yang pertama, mukhlishina lahuddin, ikhlas menjalankan agama yang lurus. Coba aku tanya bapak dulu, di mana lebih banyak bapak kasih ke rumah uang atau infak dan sedekah? Di mana Pak? Ibu-ibu Bu? 1 bulan pamannya ibu punya gaji 5 juta, berapa infak sedekah dan sebagainya? Kalau bapak udah bilangkan limpul, tapi kenapa uangnya? Karena aku dengar masjid kita mau dibangun, musola kita mau jadikan masjid, ya kan? Karena apa? Wa ampiku mimma rojakumullah halalan thayyiban. Mana infaknya? Udah berapa yang kita infakkan di jalan Allah? Karena kenapa? Pas kita nanti dipanggil oleh Allah, apa yang kita bawa Pak? Cuma 3. Apa itu? Papan, itu pun entah kapan disensor. Coba bapak tes nanti Pak, orang meninggal dunia itu Pak, papannya bisa dikupikin. Kain kapannya pun gitu juga. Si kita jadi koyak dengan gunting tali, ya kan Pak? Gak ada yang betul-betul mahal. Papan, kain kapan, dan kapas. Itu yang kita bawa. Kalau di sana belum ada orang meninggal dunia bawa HP. Sini ada Pak? Ada Pak? Gak ada kan? Kami gak ada. Yang sakitnya apa? Yang mendoakan di atas kubur pun bukan anaknya. Yaitu panggil seorang ustadz, kenapa kadang kita nggak sama ayahnya? Padahal apa katanya? 5 harapan utama orang tua pas meninggal dunia. Yang pertama apa katanya? Wahai anakku, apabila nanti ada tanda-tanda kematian bapaknya, tolong kau mengucapkan dan talkinkan kalimat la ilaha illallah. Gak ada juga. Yang sakitnya, anak ngambil HP-nya, dipoto gini ayahnya pas sakaratul maut. Kami tanya, kenapa nih dipoto? Kenang-kenangan sama anak keturunan kami nanti. Astagfirullahaladzim. Ada nggak Pak orang mau meninggal dunia makin ganteng? Ada Pak? Bapak lah lebih tua daripada kami. Ada Pak Bapak? Hari ini kawan, hari itu biasanya kawan ini kumisnya berdiri nih. Ini kok cantik kali macam kami tak baca. Ada Pak? Nggak ada kan? Nggak ada orang meninggal makin ganteng dipoto gitu. Padahal apa? Seharusnya lakinu mautakum biqaulillah ilaha illallah. Talkinkan kamulah, ajari kamulah calon jenazah kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Itu permintaan orang tua kita mau meninggal dunia yang pertama. Yang kedua apa permintaannya? Wahai anakku yang paling ku sayang nak, bahwasanya di waktu kecilmu ku mandikan dan ku sabuni dan andok dan semua ku keringkan dari badanmu nak. Tolong sekarang apabila bapak meninggal dunia, tolong mandikan bapak yang terakhir. Wahai anakku yang paling ku sayangi. Tapi jarang Pak, banyak kita jumpai seorang anak yang mau jangankan untuk mencuci daripada mayat tadi, memangkunya aja Pak, banyak nggak mau Pak kalau sana Pak. Maaf Ustaz, kenapa? Itu anti obat kami Ustaz. Karena kami di Amerika, di situ nggak perlu yang namanya memangku ini dan sebagainya, semua dibayari. Astagfirullahaladzim. Bisa rupanya Pak dibayar semua Pak. Padahal harapan kedua orang tua kita, seandainya nggak sanggup anak tadi memandikan jenazah orang tua, paling minimal memangku orang tua kita tadi. Itu harapan. Tapi banyak juga kita dapatkan. Mudah-mudahan, terutama kita yang ada di masyarakat ini, terutama masyarakat Sungkep tadi, mudah-mudahan kita doakan anaknya nantinya berebut untuk memandikan jenazah mak dan orang tuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga harapannya apa? Di waktu kecilmu nak, habis ku mandikan nak, ku masukkan ke buayan dan selalu ku ayunkan dengan kalimah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertambahnya lagi salatullah salamullah ala toha rasulillah. Kan itu ayunan-ayunan
ayunan anak kita Pak. Iya kan Bu? Itu ayunannya kan? Tapi kalau kami di kampung kami lain Bu. Mungkin yang ngerti bahasa Mandailing tahu ini Pak. Apa kalau di kampung kami? Elalo patni landuk sadabe disedo uluna di situ ado sude. Ada yang ngerti Pak? Ada yang ngerti? Ada. Di situ kan artinya kita ajarkan kepada anak kita, udah kepalanya sama dia kambing tadi, apa lagi Pak ini Pak semua kalau nggak ada kambing nggak namanya kalau nggak ada kepala. Kambing namanya Pak kambing, tapi ada jadi-jadian. Kurasa kalau ada nanti kat rumah Pak, tapi nggak ada kepala, takut nggak kira-kira Pak Haji? Takut kan? Salah siapa? Karena ini Bapak Haji baru punya cucu, ya kan Dek? Mana mamanya tadi? Kalau bisa jangan kalian nanti ayun-ayun ke anak kita. Distopadil hedil maharane, jangan ya? Ada kadang gitu kan? Kucu-kucu hotahe, kadang-kadang bikinnya. Aing kadang-kadang apa katanya? Mama muda, astagfirullahaladzim. Setelah nanti si kawan tadi menantu bapak tadi panjang hatinya ke mana? Nyesal gak? Iya kan? Ada gitu. Sering kadang-kadang orang yang nyanyi ngayun ke anaknya, nyanyinya gak cocok. Terus apa? Entah kita bikin sholatullah. Kalau nggak bisa kita ayat-ayat surah Quran atau pemanya kita bikin dengan pantun. Apa itu? Asam kanisna asam gilugur, ketika asam siriang-riang menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Ya kan? Mudah-mudahan anak kita tadi hobi untuk ibadah kepada Allah. Ini nggak kita kadang. Janganlah kau menangis nak, anakku yang paling kusayang. Insya Allah nantinya tahun 2024 berganti presiden. Datang busana iya ya, pikirnya kan? Iya kan Pak? Ada di sana? Busana ada, kalau sedih ada. Makanya utamanya kepada orang tua anak yang baru apa? 4 amalan secara singkat kita bikin. Karena waktu kita singkat Pak. Apa yang pertama? Nama yang baik. Itu kan nama yang baik tadi kan? Tapi kalau bahasa Mandailing kurang bagus. Haijuri kan? Haijuri. Haijuran. Kalau haijuran, kalau bahasa Mandailing, orang lewat bawa daging kuah, pemanya gulai di depan kita Pak, kita gak dapatan. Itu namanya kalau haijuran. Tapi mungkin entah bahasa Bapak bagus, nggak masalah, ya kan Pak? Bagus itu. Yang penting bagus menurut bahasa masing-masing. Contohnya anak kayu kan bahasa Arab. Dibikin nenek kakeknya si Toho, tahu Bapak si Toho? Karena abangnya meninggal, harapannya si anak kita sekarang ini Toho maksudnya panjang umur, kuat jasmani dan rohaninya, itu maksudnya. Gak masalah, yang penting nama yang baik. Jangan Bapak kasih nama cucu Bapak nanti Abu Lahab ya Pak ya. Abu Lahab si Matupang. Wah, kurasa keberatan di Bapak itu. Apa arti lahap? Kalau bahasa Mandailing gak bisa dia nampak ada sisa macam ini makanan Pak. Malu gak kita punya anak gitu Pak? Mungkin ada tamu lagi belum makan, dia akan diambilnya karung, entah panci, akan dikumpulnya semua. Lahap ya kan? Ada Abu Jahal, jahil, bodoh. Ya kan? Kalau harapan kita anak kita itu adalah pintar. Makanya 2 lagi akan kita terangkan karena waktu itu sudah agak malam. Apa yang keempat yang kita harapkan dari anak kita? Wahai anakku yang paling kusayang nak, dulu nak habis kumandikan nak, aku yang membajuimu nak, kubadai dan semua. Makanya kalau harapan kita lah yang mengkapani orang tua. Apa sebenarnya gunanya? Mana tahu timbul kadang-kadang di badan orang tua kita ada yang biru, ada yang hitam, banyak kadang-kadang penyakit jantung ya kan Pak Ji? Kadang-kadang apa? Kalau orang yang memandikan, takutnya kata orang, ya tengoklah udah keluar yang dituntutnya. Astagfirullahaladzim, padahal jantungnya biru kadang-kadang dada orang tua kita. Kadang-kadang nampak kadang-kadang matanya macam apa, alis matanya berdiri. Tengoklah, itu akibat daripada lebih percaya kedukunan daripada agama. Astagfirullahaladzim. Jadi fitnah semua. Makanya yang paling bagus doa kita, anak kita lah mengkampani kita. Karena kenapa? Kalau anak yang mengkampani kita, insya Allah adalah kita nggak akan keluar fitnah daripada jasad kita dan nampak ada perubahan dalam badan kita. Yang terakhir, wahai anakku, setelah aku masukkan kamu ke apa kubayana dan ucapkan kalimah la ilaha illallah. Makanya kadang-kadang daerah-daerah lain ada kadang-kadang dimasukkan jenazah ke liang lahat, ada yang diazankan, ada yang dikomatkan, tapi kebanyakan di atas kita doakan. Apa doanya? Wahai malaikat Allah, ijazah agama malaikat, apabila datang 2 malaikat bertanya kepadamu, hai fulan, marrabbuka, siapa nama Tuhanmu? Allahu Rabbi. Kalau sekarang bisa. Apakah segampang itu kita menjawabnya? Gak sembarangan Pak, kecuali dapat hidayah.
Siapa yang bisa menjawab ini? Betul-betul di dalam hatinya tiada Tuhan selain Allah. Ini bentar lagi ada caleg Pak, jangan gara-gara 100.000 hilang imannya. Oh lumayan Ustaz, ini merah ini, nggak basah. Ya kan? Ada Pak? Sini nggak ada kan? Di sana banyak itu Pak. Dibukanya lobenya gini Pak, jadi mau 100.000. Astagfirullahaladzim, ya kan? Padahal lobe, apa Pak kepanjangan lobe? Lambang orang beriman. Kalau ada orang Batak Kristen pakai lobe, boleh topok kepalanya. Tapi kalau pakai peci hitam apa ya? Kalau peci hitam siapa pun boleh pakai. Namanya peci nasional. Kenapa? Diragukan keabsahannya. Karena kadang-kadang ada di situ namanya tulis Arab. Ya kan? Karena nggak bisa dicuci. Kalau tuan guru kita dulu ada nampaknya imam yang pakai peci hitam, mundurnya itu Pak. Kenapa? Kawan ini malas mandi katanya. Maksudnya kepalanya yang lebih pecinya. Makanya kalau lobe nggak ada orang berani Kristen makainya. Bukan apa Pak ya? Kalau berada gini datang ke undangan nggak apa-apa, kan lebih ganteng sebenarnya pakai peci hitam, nggak masalah. Lalu apa? Sebagai kenang-kenangan karena waktu tidak pun apa? Berapa pertanyaan di situ? Garis besarnya yang bisa mengucapkan Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Itulah pertanyaan mungkar wa nakir dalam kubur. 3 syarat utamanya Pak. Yang pertama, Bapak beramal ibadah harus tahu Bapak kenapa ini nggak boleh, kenapa ini boleh, kenapa ini haram, kenapa ini dan sebagainya. Gak ada alasan kita nggak belajar Pak. Belajar itu wajib hukumnya dari boyan sampai ke liang lahat. Kenapa kita sampai ke liang lahat? Tapi udah kita bilang tadi udah di liang lahat pun masih ditanya juga Marrabbuka, siapa nama Tuhan. Tapi ada nanti di antara kita orang Sido Mulia namanya Pak ya. Datang nanti malaikat bertanya Marrabbuka, datang orang Sido Mulia mengatakan wa anta Marrabbuka, engkau siapa nama Tuhan. Bingung si malaikat. Ya Allah, ada sana orang Sido Mulyo, kutanya Marrabbuka, dia balik bertanya, wa anta Marrabbuka, engkau siapa nama Tuhanmu? Siapa orangnya ini yang bisa mengatakan balik bertanya kepada malaikat? Yang pertama, semua sisa-sisa waktunya paling minimal mau tidur nggak pernah lupa baca Al-Qur'anul Karim. Makanya Bu, kalau bisa mau tidur Ibu baca doa atau berpikir? Hah? Tahu Ibu doa yang paling takuti setan? Doa makan. Takut ada Bu, ini sekawan ini harus makan makannya pula nanti kan? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Iya kan? Ini kadang-kadang di sana mau tidur dia gini, "Cemana lah besok? Besok anak sekolah bayar SPP. Cicilan ini sekian, cicilan ini sekian, cicilan ini sekian." Gak bisa tidur Bu. Makanya gak boleh kita banyak-banyak utang Bu ya. Kalau bisa utang kepada Allah kita bayar, utang kepada manusia kita bayar. Ada nggak yang mau nanti dikebumikan balik lagi? Gak mau tanah nerimanya. Kenapa? La tamsi fil ardi maraha, jangan kamu berpijak di muka bumi kepada Allah apabila hal kita bersombong. Siapa yang sombong? Orang yang membelakangi Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kau nampak ibu pamannya, walaupun dia seorang profesor, doktor pamannya, tapi dia gila-gilaan ngambil duit dari bank. Oh berarti lah kata Ustadz itu. Berarti dia membelakangi Al-Quran. Dia katanya beriman kepada Al-Quran. Ingat Pak, nanti nampak dalam kubur. Berapa? Yang pertama, Marrabbuka, siapa nama Tuhanmu? Orang yang beramal berlandaskan Al-Quran dan hadis ulama dan hadis Rasulullah dan ijma para ulama kita. Yang kedua, apa pertanyaan? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Ini yang jelas, khususnya bagi orang ibadah mukhlisina lahud dia ibadah bukan karena supaya puji orang, itu orang soleh, tapi dia ibadah memang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, boleh kita Pak beribadah supaya nggak masuk neraka ya. Kenapa? Neraka ada nggak yang punya? Surga ada nggak yang punya? Ada orang bilang, sholat dulu pikir dulu ke Makkahul Mukarramah supaya masuk surga. Padahal seharusnya kita beramal ibadah cuma ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat ridhonya Allah, itu hak Allah mau kemana kita dimasukkan. Seandainya pun kita beramal sampai akhir hayat kita, yang menentukan diterima atau tidaknya bukan kita sendiri Pak. Makanya nggak boleh kita bilangkan, kalau di kampungnya aku yang paling alim. Boleh gitu Pak? Boleh? Boleh? Mana boleh? Nggak boleh kita bilangkan kita sudah alim Pak. Aku ini pintar, aku ini apa? Ingat Pak,
waktu sekolah dulu apa kata guru? Orang yang mengatakan dirinya hebat, pintar dan sebagainya, itulah seburuk-buruknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasulullah sudah ada jaminan dimasukkan ke dalam surga. Bengkak matanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena minta ampun kepada Allah. Padahal sudah ada garansi dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bapak, ada nggak garansi dari Allah? Ada Pak garansi sama kita Pak? Pak tahu Pak? Ada Pak? Belum kan? Sama kita berarti Pak. Berarti kata orang kampung apa? Libas sampai tado. Tahu Bapak artinya itu Pak? Hajar terus ibadah itu sampai ada batas waktunya, bertingkat nama kita. Dulu waktu hidup kita diupah-upah, ada baginda, ada sultan. Pas kita sudah dimasukkan ke dalam lahat, nama kita almarhum. Istri kita yang cantik, yang begitu lama kita memikatnya ada ratusan juta sampai 200 juta. Insya Allah nanti kan minggu depan ke Aceh 140 juta Pak maharnya. Itulah cintanya si kawan tadi Pak. Biasanya dia punya mobil, alhamdulillah sekarang ada mobilnya Pak, demi cinta. Kalau orang kampung bilang kan orang Mandailing, rela demiho, mendaki dak buka baju rela demiho. Maksudnya apa? Bapak kutanya dulu Pak, Bapak demam sedikit tinggi gak kerja? Tinggi Pak. Kenapa? Demi cinta. Kan dengar ibu kan? Bapak mau kerja walaupun demam sedikit karena nampak wajah ibu yang apa Bu? Takutnya gak gitu ya kan? Bukan karena cantiknya. Oh nanti kalau gak ada uang nanti, karena kata orang apa? Ada uang abang, gak ada uang. Oh berarti diamalkan ibu-ibu juga Pak, hati-hati Pak ya. Ibu dengar ke Pak Ibu yang bilang Pak, kata orang itu gak ada uang abang melayang, gak ada uang abang dendam. Wah hati-hati Pak. Pokoknya kalau gak ada pas kantong apa, nah dengarkan dulu, udah tidur gak di rumah ya kan? Pelan-pelan, awak kunci Pak ya, jangan lupa. Ini pesan terakhir dari sana ini. Bukan awak yang bilang ya, ini nyampaikan aja. Itulah cintanya kita kepada istri kita. Padahal tinggal nggak? Ditanya ibu dulu, ada nggak yang mau menemani suaminya pas dia meninggal, dimatikan lampu di sini? Di mana istri Pak Marpau? Ada di sini Bu? Hah? Di belakang kan? Ibu lah dulu. Masih ada suami ibu, mampu ya? Oh no, berarti ibu nggak ikut peserta lagi. Ibu yang samping rumah apa? Pintu? Masih ada suami ibu? Masih ada? Oh berarti pemalu ibu ini. Ya alhamdulillah kalau pemalu bagus ya kan. Pokoknya belum ada sejarahnya kalau di Medan Pak. Pemanya meninggal si bapak tadi, padahal dulu apa katanya? Bang, beribu-ribu bintang di langit Bang, cuma satu yang menerangi. Beribu-ribu pemuda yang ganteng-ganteng cuma satu. Berarti pengalaman juga bapak ini berarti ya. Pengalaman juga berarti kan. Kalau kami itu Pak, makanya Pak, cintanya kita kepada istri kita, kadang-kadang udah sakit perut pun kita, kadang-kadang kajian pun kita ditinggalkan cuma uang rokok dan uang minyak. Tapi kalau pandai kadang-kadang istri kita ngerayu, pas nampak pulang kita ceramah, macam kayak pulang ceramah dari mana, kadang-kadang pulang jam 1 ke rumah apa, dipijatnya sikit pun dah kawan. Bang, Ustaz, ini sepatu si anak kita si Polan, si Risa, itu udah agak bolong nampaknya, padahal masih bagus. Dalam materi iya juga ya. Paksa juga kasih Pak uang minyak Pak, tiba-tiba bocor. Cuman menempelkannya lagi, udah dikasih pula kan? Itulah kalau pandai tadi. Nah itulah cintanya tadi. Tapi ingat, kesibukan kita mencari yang namanya harta. Boleh dianjurkan kepada kita umat Islam harus kaya. Kenapa? Ada di agama kita hukum zakat, sedekah dan sebagainya. Kalau kita semua melarang, jadi nggak mesti kita Pak? Mana jadi? Makanya kita harus betul-betul bekerja keras. Tapi ingat, dalam Al-Quran sebutkannya, ya ibadalladzina amanu kulu wasrobu halalan thayyiban mubarakan. Kita periksa apa salah halalnya makan minum kita, dari mana asal muasal bisa kita minum, bisa kita makan dan sebagainya. Ingat, summalatus alunna yauma idzin 'anil na'im. Nanti akan diminta pertanggungjawabannya di satu hari, yaitu dari mana kita makan. Bisa kita makan daging, bisa kita bangun rumah, bisa kita menjadikan anak kita jadi profesor, dokter, kompor, bocor dan sebagainya. Dari halal enggak atau tidaknya? Kalau sekarang nggak nampak Pak, memang nampak ada kita naik mobil kijang, mobil ini memang kata orang wah, oke, assalamualaikum toke, waalaikumsalam, ayo makan. Kenapa? Ada pitik, ada uang, ada hepeng, abang sah. Pas bapak nggak ada punya uang, ada nggak datang ke rumah? Ada Pak. Waktu bapak jadi komandan banyak nggak datang? Ada mau jadi naik pangkat, mau naik ini sebagainya.
Pas awal nggak ada apa-apanya lagi, ada nggak yang datang ke rumah? Ada, lagi lampu. Ada kan? Tiap bulan tuh, Pak, maaf ya Pak, ini lampu Bapak udah lewat tanggal. Itu. Yang kedua pakai, kenapa? Urus KTP atau apa? Ada namanya itu kan, pemanya dalam kampung itu kan ada step ini, karena hilang. Atau penaikan bendera 17 Agustus. Tapi coba jadi kampanye awak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh gini tuh bos, begini. Berapalah aku bayar? Supaya aku jadi kursi sana, ya kan Pak? Tapi kalau Bapak saya, 2 amalan tingkat tinggi terakhir kenangan dari kami, apa? Ingat, amalan tingkat tinggi 2 aja Pak kita amalkan. Yang pertama, bahwasanya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha melihat. Insya Allah amal Bapak hari demi hari sampai ajal menjemput kita, mudah-mudahan bertambah hari demi hari. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kesimpulan tadi kita, karena nampaknya bapak-bapak pun agak mengantuk, memang betul juga bahwasanya burung dara sangat indah sekali, bahwasanya pagi hingga daun kopi. Memang sangat indah kita bicara ini, apalagi sambil minum kopi. Tapi sayangnya Bapak udah habis kopi, kami belum ada kopi. Ada nggak namanya itu Pak? Kan nggak bisa Bapak jawab, udah habis kopi Bapak pula. Kita sampai sini dulu Pak, karena udah malam kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.